kita lagi catatannya untuk yang penentuan indeks di OBK di pertemuan yang lalu. Nah, kemudian kita berikan nilai dari masing-masing faktor. Nah, penilaiannya ini kita menggunakan skala Likert ya, masih sama. Ini ada nilai 1 apabila produknya dinilai sangat jelek, kemudian kita beri nilai 5 apabila sangat baik. Nah, indeks ini kita dapatkan dari bobot dikalikan dengan nilai faktor. Hasilnya nanti dari hasilnya kita total. Nah, kita dapatkan indeksnya sebesar 7,75. Jadi kalau misalnya indeksnya semakin besar, berarti produknya dinilai semakin baik. Nah, kemudian tahapan yang selanjutnya, kalau tadi kan dari pencarian dan pengembangan ide, ini adalah tahap analisis bisnis. Ini merupakan studi mendalam tentang pengaruh potensial dari ide produk baru yang dimiliki perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan usaha yang tidak menguntungkan sebelum perusahaan terlanjur mengeluarkan biaya pengembangan dan pengujian pasar. Nah, cara pengukuran kemampuan laba ini bisa kita lakukan dengan beberapa jenis metode. Ada break-even dan payback period, ada juga ROI, ada juga discount rate of return. Kemudian yang terakhir bisa kita lakukan dengan project number atau angka proyek. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama adalah tentang break-even. Nah, di sini kolom break-even atau dilambangkan dengan T, rumusnya adalah semua unit yang harus dijual untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel dalam pengembangan produksi waktu. Nah, di sini syaratnya volume penjualan itu harus lebih besar daripada volume break-even. Jadi break-even itu adalah titik impas, bisa kita bilang sebagai titik impas. Jadi antara biaya yang kita keluarkan dengan pendapatan atau revenue yang kita dapatkan itu jumlahnya sama, jadi adanya 0. Itu adalah seperti itu. Nah, kan nantinya bisa lebih bagus lagi kalau misalnya revenue atau pendapatan yang masuk itu lebih besar daripada biaya yang kita miliki, jadi bisa kita dapatkan laba. Ini contohnya, contoh rumusnya adalah break-even itu biaya tetap tahunan dibagi dengan harga jual rata-rata per unit dikurangi dengan biaya variabel rata-rata per unit. Ini P ini adalah margin penjualan per unit. Jadi dari hasil penjualan rata-rata dikurangi biaya variabel rata-rata yang semuanya per unit. Nah, ini asumsi yang harus dipenuhi dalam perhitungan break-even adalah yang pertama, harga jual per unitnya tetap. Yang kedua, biaya variabel per unitnya juga tetap. Nah, ini contoh soalnya. Diperkirakan biaya tetap untuk riset dan pengembangan, peralatan produksi, biaya distribusi dan periklanan untuk perkenalan bagi sebuah produk baru adalah 7.500.000 per tahun. Nah, jika produk itu dijual dengan harga 600 rupiah per unit dan biaya variabel untuk tenaga kerja serta material dan 350 per unit, tidak perlu break-evennya. Ini kan soalnya cukup mudah, jadi kita tinggal mendefinisikan mana yang masuk biaya tetap tahunan, mana yang harga jual rata-rata, mana yang biaya variabel. Nah, ini biaya tetap tahunannya, ini kan biaya tetap 7.500.000, kemudian harga jual rata-rata per unit
Ini 600, kemudian biaya variabelnya 350, jadi tinggal kita masukkan ke rumus saja. Nah, dengan cukup sederhana seperti ini. Nah, ini kan didapatkan hasil produksinya 30.000 unit. Jadi perusahaan harus menjual minimal sejumlah 30.000 unit untuk menutup biaya tetapnya sebesar 7.500.000 serta biaya variabelnya yang per unitnya 350 rupiah tadi. Jadi laba itu namanya kan diperoleh apabila produk yang dijual itu lebih dari 30.000 unit. Ya. Kemudian yang selanjutnya asumsi dalam hitung tadi kan ada 2 macam. Nah, yang pertama harga jual, kemudian biaya variabel atau perugiannya ini kan harga jual dan biaya variabelnya kan diasumsikan tetap. Dalam aplikasi realnya kan kedua hal itu kan tidak mungkin tetap terproduksinya. Ini kan bisa jadi suatu masalah, jadi si perugian itu bisa bias. Nah, ini bisa diatasi dengan menggunakan payback period. Nah, payback ini menunjukkan berapa lama atau dalam beberapa tahun atau periode satu investasi itu akan bisa kembali. Nah, semakin pendek periode paybacknya ini semakin baik, soalnya kan semakin cepat penutupan biaya yang dilakukan, jadi waktu untuk memperoleh laba ini juga bisa semakin cepat. Nah, rumusnya untuk payback periodnya sendiri ini adalah biaya investasi total dibagi cash inflow atau kas yang masuk. Kemudian untuk pendekatan dalam penghitungan kita lanjutkan lagi, menggunakan rumus yang di bawah, yaitu dengan menghitung biaya tetap tahun tertentu, kemudian diakumulasi sampai tahun di mana waktunya tertentu dengan biaya tetap suatu proyek. Nah, rumusnya di sini, ini biaya tetap total sama dengan jumlah dari harga yang diharapkan dikurangi biaya variabel, ini margin, dikalikan jumlah penjualan yang diharapkan. Payback period juga ada keuntungan dan kelemahannya. Nah, keuntungannya itu metode ini dapat menyesuaikan perubahan yang terjadi pada harga, biaya variabel per unit, dan jumlah unit produk yang dijual dari tahun ke tahun. Nah, ini kan tidak mungkin tetap, pasti berubah. Jadi keuntungannya menggunakan payback period ini dapat menyesuaikan perubahan itu tadi. Namun juga ada beberapa kelemahan. Yang pertama, metode ini tidak bisa membedakan di antara peraturan yang ada sesuai dengan tujuan absolutnya. Dua macam produk baru itu dapat memiliki payback period yang sama dan berbeda dalam jumlah investasi dan laba rupiah potensial bagi sebuah perusahaan. Kemudian kelemahan yang kedua adalah ada kemungkinan tidak tepat dalam memperkirakan apapun itu cost serta biaya keluar dari modal, nilai uang pada waktu tertentu, dan resikonya.
Nah, ini contohnya. Diperkirakan biaya tetap total untuk produk baru 25 juta. Kemudian untuk harga, biaya variabel dan jumlah penjualannya. Nah, ini ditulis di sini. Harga per unit yang diharapkan sekian, variabel per unit sekian. Kemudian jumlah atau kuantitas penjualan ini ada di sini di kolom nomor 4. Nah, tadi kan kita cari margin per tahunnya. Ya, ini harga per unit dikurangi biaya variabel. Nah, ini langsung masuk sini. Kami melakukan dikalikan dengan kualitas penjualan ini kan. Nah, margin di sini, margin per tahun sudah kita dapat. Nah, ini masih untuk per ya pembeliannya. Nah, ini kan per tahun sudah ada. Nah, kemudian kita cari margin kumulatifnya dengan menambahkan dari yang tahun pertama dengan tahun kedua. Nah, kita masukkan kolom sini, kemudian kita tambahkan lagi dengan tahun 3 ya, sampai ini sampai tahun selesai. Nah, di sini kita lihat karena ini di sini perhitungan per unit, maka kita lakukan per unit juga. Nah, ini kita hitung margin yang jumlahnya bisa samanya atau lebih dari biaya tetap total yang kita miliki sekitar 25 juta. Nah, ini kan di tahun ketiga margin kita mencapai 25 juta, jadi ini sudah lebih. Jadi di tahun ketiga ini kita dikembali dan kita sudah mendapatkan untung sebesar 140.000. Kemudian metode yang selanjutnya adalah return of investment atau ROI. Ini sering digunakan dalam penilaian terhadap produk baru karena dapat mendapatkan perbandingan di antara track yang ada. Ini diterapkan dengan estimasi ROI untuk masing-masing produk baru dan membandingkan hasilnya dengan proyek lain jika dinilai. Untuk hasil akhirnya dipilih proyek dengan nilai ROI yang tertinggi. Jadi ROI semakin tinggi itu semakin baik. Nah, rumusnya adalah dengan membagi penghasilan tahun rata-rata dengan investasi rata-rata diperlukan untuk sebuah proyek baru. Nah, ini contohnya. Nanti kan dilihat dari sini penghasilan rata-ratanya itu 1 juta. Kemudian investasi rata-ratanya 1.500.000. ROI kan tadi penghasilan rata-rata dibagi dengan investasi rata-rata. Nah, ini nilainya 13,3%. Ini sambil saya absen dulu ya. Tadi 8 orang, sekarang tinggal 7. Mbak 7 ini